Saya Revenita Putri Ferisya akan menjelaskan pengertian dari investasi. Investasi adalah aktivitas memanfaatkan dana atau aset pada saat ini dengan harapan nilai aset tersebut akan berkembang atau memberikan keuntungan atau imbal hasil di masa depan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat investasi. Tujuan investasi mendapatkan keuntungan, menambah kekayaan melalui pertumbuhan nilai aset. Selanjutnya, yang kedua, melawan inflasi, menjaga daya beli uang agar tidak tergerus oleh kenaikan harga barang. Yang ketiga, dana masa depan, mempersiapkan kebutuhan finansial jangka panjang, misalnya dana pensiun, pendidikan anak, atau dana darurat. Dan manfaatnya investasi yaitu pertumbuhan aset, nilai kekayaan meningkatkan seiring waktu, kebebasan finansial mencapai titik di mana pendapatan pasif dari investasi bisa menutupi biaya hidup. Yang ketiga, diversifikasi pendapatan, memiliki sumber penghasilan lain selain dari gaji pokok atau usaha utama. Selanjutnya yaitu jenis-jenis investasi, aset finansial atau surat berharga, yang dimana ada saham, bukti kepemilikan sebuah perusahaan, obligasi atau surat utang, reksadana, dan juga deposito untuk berjangka dengan bunga di atas tabungan biasa. Untuk aset real atau fisik, yaitu ada emas atau logam mulia, aset perlindungan nilai atau safe haven. Yang kedua ada properti seperti tanah, rumah, atau apartemen untuk disewakan atau dijual kembali. Nama saya Arata Dwi Gunawan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis risiko investasi. Yang pertama ada risiko pasar atau market risk, yaitu penurunan harga aset karena fluktuasi ekonomi atau sentimen pasar. Sebagai contoh, ketika terjadi krisis ekonomi atau ketidakstabilan global, harga saham bisa mengalami penurunan meskipun kinerja perusahaan sebenarnya masih baik. Jadi, risiko pasar ini tidak selalu disebabkan oleh kesalahan investor, tetapi lebih karena faktor eksternal yang sulit dikendalikan. Dan yang kedua ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas ini mencakup kesulitan mencairkan aset menjadi uang tunai dengan cepat. Seperti contohnya, yaitu menjual rumah butuh waktu yang lebih lama. Yang ketiga, ada risiko inflasi. Keuntungan investasi ternyata jauh lebih kecil daripada laju inflasi. Yang terakhir, ada risiko gagal bayar atau default risk. Pihak penerima investasi tidak mampu mengembalikan modal atau bunga, umumnya pada obligasi atau P2 lending. Selanjutnya ada return atau imbal hasil investasi. Keuntungan investasi biasanya didapat dari dua sumber, yaitu capital gain dan yield. Capital gain secara umum merupakan keuntungan yang diperoleh dari selisih antara harga jual aset yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga belinya. Artinya, investor baru mendapatkan keuntungan apabila aset tersebut dijual dengan harga yang lebih tinggi. Sebagai contoh, ketika seseorang membeli saham dengan harga tertentu, lalu menjualnya kembali pada harga yang lebih tinggi, maka selisih harga tersebut disebut sebagai capital gain. Namun, jika harga jual lebih rendah dari harga beli, maka investor justru mengalami capital loss. Yang selanjutnya ada yield atau pendapatan rutin. Selain capital gain, sumber keuntungan investasi juga dapat diperoleh melalui yield atau pendapatan rutin. Yield merupakan keuntungan yang diterima secara berkala tanpa harus menjual aset yang dimiliki. Jenis pendapatan rutin ini berbeda-beda tergantung pada instrumen investasinya. Yang selanjutnya ada dividen atau dari saham. Pada investasi saham, pendapatan rutin diperoleh dalam bentuk dividen, yaitu pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham. Dividen biasanya dibagikan secara periodik tergantung pada kebijakan perusahaan dan kinerja keuangannya. Yang selanjutnya ada kupon atau bunga, biasanya dari obligasi atau deposito. Investor memperoleh pendapatan rutin berupa kupon atau bunga. Kupon ini biasanya dibayarkan secara tetap dalam jangka waktu tertentu sehingga relatif lebih stabil dibandingkan capital gain. Yang terakhir ada uang sewa. Sedangkan pada investasi properti, pendapatan rutin dapat diperoleh dari uang sewa. Investor tetap memperoleh penghasilan meskipun aset properti tersebut tidak dijual. Yang selanjutnya ada pengertian saham. Secara umum, saham merupakan surat berharga yang menunjukkan bukti kepemilikan seseorang atau pihak atas suatu perusahaan. Yang artinya, jika seseorang membeli saham sebuah perusahaan, maka orang tersebut secara tidak langsung menjadi pemilik sebagian dari perusahaan tersebut, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Semakin banyak saham yang dimiliki, semakin besar pula porsi kepemilikan seseorang dalam perusahaan tersebut. Ciri utama pada saham yaitu, pertama, pemilik saham disebut pemegang saham. Yang kedua, berhak mendapat dividen atau jika perusahaan untung. Yang ketiga, berhak atas kenaikan harga saham atau capital gain. Dan yang terakhir, memiliki hak suara dalam RUPS, yaitu untuk saham tertentu. Perkenalkan, nama saya Hasna Mutiara Street dengan NIM 64240888. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis saham. Yang pertama, saham biasa atau common stock, yaitu punya hak suara di RUPS dan dapat dividen paling umum. Yang kedua, saham preferred atau preferred stock, yaitu prioritas utama dapat dividen dan aset, tetapi biasanya tidak punya hak suara. Yang ketiga, saham atas nama atau registered stock, yaitu saham yang mencantumkan identitas pemilik secara resmi dan perpindahan kepemilikannya harus melalui prosedur administrasi tertentu. Yang keempat, saham atas unjuk atau bearer stock, yaitu tidak mencantumkan identitas pemilik, kepemilikan berdasarkan pemegang sertifikat. Yang terakhir atau kelima, saham blue chip, yaitu saham perusahaan besar, reputasi baik, stabil, dan konsisten dividen, aman untuk jangka panjang. Di sini saya akan menjelaskan pengertian reksadana. Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat atau investor yang kemudian dikelola oleh manajer investasi dan diinvestasikan ke berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan pasar uang sesuai dengan jenis reksadananya.
Berikut ada jenis-jenis reksadana. Yang pertama, pasar uang, yaitu investasi jangka pendek, risiko rendah, cocok untuk investor konservatif. Yang kedua, pendapatan tetap, yaitu mayoritas dana pada obligasi, risiko moderat dengan imbal hasil stabil. Yang ketiga, campuran, yaitu kombinasi saham, obligasi, dan pasar uang untuk keseimbangan risiko dan return. Yang keempat, saham, yaitu investasi dominan saham, potensi return tinggi dengan risiko besar. Yang terakhir atau yang kelima, indeks dan ETF, yaitu mengikuti indeks tertentu, misalnya FQ45 atau IDX 30, biaya relatif rendah. Gambaran umum produk investasi Bank Mandiri. Bank Mandiri menyediakan dua jenis instrumen investasi yang populer, yaitu saham Bank Mandiri atau BMRI melalui Mandiri Sekuritas atau MAS. Investor dapat membeli saham Bank Mandiri secara langsung di Bursa Efek Indonesia. Reksadana Mandiri, saham atraktif atau MSA yang dikelola oleh Mandiri Investasi, cocok untuk investor yang menginginkan hasil stabil dan risiko moderat. Data asumsi investasi, simulasi investasi yang digunakan sebagai bahan analisis. Keterangan nomor 1, modal awal, saham BMRI-nya 10 juta, reksadana Mandiri saham atraktifnya 10 juta. Keterangan kedua, arus kas, saham BRI-nya 3 juta, reksadana Mandiri saham atraktifnya 2.500.000. Keterangan ketiga, lama investasi, saham BRI-nya 5 tahun, reksadana Mandiri saham atraktifnya 5 tahun. Keterangan keempat, tingkat diskontro atau R, saham BMRI-nya 10%, reksadana Mandiri saham atraktifnya 10%. Perhitungan payback period atau PP, rumusnya PP sama dengan investasi awal dibagi arus kas tahunan. Saham BMRI, PP sama dengan 10 juta dibagi 3 juta, PP sama dengan 3,33 tahun. Reksadana MSA, PP sama dengan 10 juta dibagi 2.500.000, PP sama dengan 4 tahun. Selanjutnya perhitungan net present value atau NPV. NPV sama dengan sigma dari T sama dengan 1 sampai N, CF, T dibagi 1 tambah R pangkat T dikurangi I0. Saham BMRI-nya NPV sama dengan buka kurung 3 juta dikali 3,791 tutup kurung sama dengan 10 juta. Sama dengan 1.373.000. Reksadana MSA NPV sama dengan buka kurung 2.500.000 dikali 3,791 tutup kurung dikurang 10 juta sama dengan 522.500. Perkenalkan, nama saya Salva Septiana Dwi Putri dengan NIM 4240935. Saya akan membacakan dan menjelaskan perhitungan internal IRR, perhitungan internal rate of return atau IRR. Rumus, IRR sama dengan IX ditambah NPV 1 per NPV 1 dikurang NPV 2 dikali I1 dikurang I2. Saham BMRI. IRR sama dengan 10 ditambah 1373 per 1373 ditambah 0,500 dikali 3. IRR sama dengan 12,3%. Reksadana MSA. IRR sama dengan 8 ditambah 0,300 per 0,300 ditambah 0,522 dikali 2. IRR sama dengan 8,7%. Perbandingan hasil. Instrumen saham BMRI, payback periode 3,33 tahun, NPV 1.373.000, IRR 123%, kelayakan layak. Instrumen reksadana MSA, payback periode 4 tahun, NPV 522.500, IRR 87%, kelayakannya kurang layak. Screenshot dan bukti aplikasi. Di sisi kiri ada bukti pembelian saham. Saham yang dipilih, saham BBRI, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Pembelian aset ini biasanya didasari pada fundamentalnya yang kuat sebagai saham blue chip. Antarmuka order booknya di bagian tengah terdapat panel transaksi dengan harga 5.550 atau angka indikasi. Terlihat daftar bid atau antrean beli dan offer atau antrean jual yang menunjukkan likuiditas pasar pada saat transaksi dilakukan. Tujuannya, dokumentasi ini membuktikan bahwa investor terlibat langsung dalam perdagangan saham di Bursa BI. Di bagian kanan ada bukti pembelian reksadana. Produknya ini Mandiri Investa Syariah Berimbang. Ini adalah jenis reksadana campuran yang berbasis prinsip syariah, yang berarti alokasi asetnya terbagi antara saham syariah, obligasi syariah atau suku, dan pasar uang. Nilai aktiva bersih tertera 4.623.400. Ini adalah harga per unit reksadana pada tanggal 15 Desember 2023. Nominal investasi tertera nilai 50.000. Ini menunjukkan strategi investasi yang terjangkau retail, namun tetap terdiversifikasi. Kesimpulannya, secara umum, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman konsep dasar investasi dan penerapan metode analisis keuangan dalam pengambilan keputusan. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif seperti PP,
NPV, dan IRR, investor dapat menilai suatu proyek investasi secara objektif, terukur, dan rasional. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memilih instrumen investasi yang paling sesuai dengan tujuan keuangan dan tingkat risiko yang dapat ditoleransi oleh masing-masing individu.